Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Marta Kobanda selaku Ketua Kelompok. Perkenalkan, nama saya Raden Nurul Yusri Kuswardani. Perkenalkan, nama saya Jingga Raski Petungan. Perkenalkan, nama saya Alsa Wakiman. Perkenalkan, nama saya Tata Triani Laute. Perkenalkan, nama saya Tita Agantu. Tujuan kami di sini ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Masing-masing dari kami telah mencari beberapa materi terkait tentang ibadah oleh beberapa ustadz dan juga ustazah. Berikut cuplikan dari beberapa video yang telah kami cari. Sholat itu wajib, teman-teman. Kenapa diwajibkan? Kenapa harus dipaksa? Dan kenapa ketika seorang meninggalkan sholat jadi dosa? Karena di dalamnya bukan ada beban, tapi ada kasih sayang Allah yang memaksa kita karena Allah sayang pada kita untuk mendapatkan keistimewaan itu. Satu, ada ketenangan. Sholat itu yang pertama diberikan bukan dunia dulu, kecil dunia itu, tapi tenang dulu. Anda dikasih dunia sebesar apapun, gak tenang hatinya, gak enak terimanya. Karena itu kalau Anda sholat membawa dunia terlalu kecil. Makanya yang paling enak itu ketika sholat itu merasakan ketenangan. Teman-teman gak percaya silakan ya. Karena itu ada ajaran di Quran tuh gini, kalau sedang ada masalah, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat aja. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tuh hadir, lebih enak rasanya. Sujudnya nikmat gitu. Kadang-kadang kita nangis tuh, bahasa Nabi Yakub tuh gini, innama ashku bathi wa huzni Allah. Ya, innama ashku bathi wa huzni, saya tuh kalau curhat, saya punya masalah, bahkan kesedihan saya tumpahkan di atas sejadah, ilallah, kepada Allah. Letakkan sejadah, ambil wudhu, sholat. Itu dahsyatnya Allah kasih ketenangan pada jiwa kita. Nanti kalau sudah tenang, itu pelan-pelan muncul solusi, datang gitu. Satu, oke? Nah ini satu, dan ketenangan itu mahal ini. Yang kedua, kalau sudah tenang, perilaku kita berubah. Demi Allah saya katakan, pasti berubah. Jadi syahwatnya bisa ditekan, keinginan pikirannya pun bisa terarah. Segala sesuatu yang bersumber dari syahwat yang buruk disebut fakhsya, sesuatu yang bersumber dari pikiran yang tidak normal disebut dengan mungkar. Maka sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Apa ibadah yang paling tinggi pahalanya? Mohon maaf, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji umroh, bukan infak sedekah, tapi ibadah yang paling tinggi, amalan paling tinggi, yang pahalanya paling tinggi apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Makanya mohon maaf, mudah apa susah? Susah, karena pahalanya apa? Surga. Bunda dikasih sesuatu yang bunda mau, ridho nggak? Ridho. Itu mah nggak usah ditanya. Bunda minta A sama Allah dikasih A, ridho nggak? Biasa. Ridho nerima apa yang bunda minta, biasa. Tapi bunda bisa ridho nerima sesuatu yang bunda tidak minta tapi Allah kasih, bahkan sesuatu yang menurut pandangan kita itu nggak pas buat kita. Iya, di matamu nggak pas kata Allah, tapi aku tahu kualitas kamu, aku berikan sesuatu yang barangkali engkau tidak siap menerimanya, biar kamu mendapatkan pahala apa? Ridho, pahala sabar. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah telah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini adalah sebuah pertanyaan dan sindiran dari Allah untuk orang-orang yang enggan membayar zakat, khususnya zakat mal ataupun zakat fitrah. Karena sesungguhnya zakat itu adalah titipan dari Allah, bukan harta kita, tapi harta orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita. Harta mereka ya Allah titipkan melalui kita. Kenapa Allah tidak berikan langsung kepada mereka? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zakat ini ingin menjalin hubungan silaturahim antara orang kaya dengan orang miskin, antara orang yang memiliki kelebihan harta dengan orang yang kekurangan harta. Jadi hal yang harus kita pahami bahwa harta yang wajib kita keluarkan dalam bentuk zakat mal ataupun zakat fitrah itu bukan milik kita, sehingga jangan pernah kita memegang atau menahannya untuk kita salurkan kepada yang berhak. Puasa ini ibadah yang luar biasa. Satu-satunya ibadah yang pahalanya RHS
alias rahasia. Allah menyatakan semua ibadah hambaku ada hitungannya, illa shaum, kecuali pahala puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasa itu istimewa buat aku dan aku langsung nanti yang balas di akhirat. Nanti itu hamba-hamba Allah yang rajin puasa itu nanti kan dipertanggungjawabkan semua dosa-dosanya. Kalau kita nggak punya pahala, nggak bisa kita bayar dosa kita. Ketika sudah kepepet, ada pahala blas buat bayar dosanya. Allah langsung mengeluarkan pahala puasa itu. Ini yang menyelamatkan kamu saat kamu kepepet seperti ini. Itu yang rajin puasa. Puasa itu la'allakum tattaqun. Tujuannya supaya kalian jadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa di antara maknanya? Menjauhi larangan Allah, menjauhi perbuatan zina, menjauhi pacaran, kan begitu. Adapun keluarmu dari rumah untuk berhaji ke Ka'bah, ya kata Rasulullah, maka setiap langkah hewan tungganganmu Allah akan catat sebagai satu kebaikan dan Allah hapus satu kesalahan. Sedangkan wukuf di Arafah, pada saat itu teman-teman, hari Arafah teman-teman lagi puasa ya. Wukuf di Arafah, kita berdiam diri, wukuf kan kita berdiam diri di tanah Arafah. Teman-teman, dikatakan oleh Rasulullah, Allah turun ke langit dunia. Apa kata Allah? Allah bangga-banggakan orang-orang yang berwukuf. Allah turun ke langit dunia, lalu Allah bangga-banggakan orang-orang yang berwukuf itu di hadapan para malaikat-malaikat. Apa kata Allah? Mereka adalah hamba-hambaku. Kepada para malaikat, kata Allah, mereka adalah hamba-hambaku yang datang dalam keadaan kusut berdebu dari segala penjuru dunia. Mereka mengharapkan kasih sayangku. Mereka takut dengan siksaku padahal mereka belum pernah melihatku. Bagaimana andai mereka pernah melihatku? Kemudian Allah katakan lagi, andai engkau memiliki dosa sebanyak butir pasir di sebuah gundukan pasir, atau sebanyak hari di dunia, atau semisal tetes air hujan, maka seluruhnya akan Allah bersihkan. Lempar jumrohmu merupakan simpanan pahala. Ketika engkau menggundul rambutmu dengan tahalul, maka setiap helai rambut yang jatuh bernilai satu kebaikan. Jika engkau tawaf mengelilingi Ka'bah, engkau terbebas dari dosa-dosamu sebagaimana engkau terlahir dari rahim ibu. Masya Allah ya. Ada riwayat atau broni, Masya Allah. Kebahagiaan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang juga sangat urgen. Tidaklah kita ya berbuat sesuatu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan pernah tatkala antum berbuat baik kepada orang lain mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang bertakwa yang dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Tatkala mereka memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, kata mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberikan makanan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh terima kasih dari kalian dan kami tidak butuh balasan dari kalian. Yang kami harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum berbuat baik sama orang, tatkala antum sedang bermuamalah, anggap antum sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala antum bantu orang lain, muamalah antum sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan orang tersebut. Sehingga hal ini melatih antum untuk ikhlas. Orang yang senantiasa ya bermuamalah seperti ini, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, makin orang yang bahagia. Adapun orang yang mengharapkan kebaikan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya, maka ini orang adalah orang yang paling menderita, senantiasa mengharapkan ya balasan dari makhluk atau dari manusia yang dia berbuat baik kepada orang tersebut. Itulah beberapa cuplikan mengenai ibadah yang telah kami rangkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.